Halo teman-teman Gibahin Bola, kembali lagi di sini bersama gue Yudi di channel Gibahin Bola ya teman-teman. Baik, kita akan membahas timnas Indonesia yang akan sebentar lagi berlaga melawan Cina di GBK pada tanggal 5 Juni 2025. Pertandingan tersebut adalah pertandingan hidup mati bagi timnas Indonesia agar bisa terus menjaga asa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa hadir di Piala Dunia 2026 teman-teman. Yang sudah kita ketahui ya, Patrick Kluivert telah merilis 32 pemain untuk dibawa ke TC di Bali ya, dalam persiapan menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni besok di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno. Dan yang sudah kita ketahui juga ya, tiket di Stadion Gelora Bung Karno yang sudah dibuka oleh PSSI itu sudah sold out, habis terjual. Ini mengindikasikan bahwa antusiasme ya supporter timnas Indonesia ya dan yang menyukai sepak bola Indonesia itu sudah sangat luar biasa ya. Euforia timnas Indonesia jika bermain itu sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dan juga dunia ya. Dan yang sudah kita ketahui juga ya, timnas Indonesia ya beritanya sudah masuk ke ranah internasional. Jadi setiap permainan timnas Indonesia pasti masuk ke media di internasional, baik media cetak maupun media elektronik dan juga sosial media teman-teman. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia dan juga pencinta dan pendukung sepak bola timnas Indonesia ya. Semakin lama timnas Indonesia semakin menunjukkan tajinya dan masuk ke dalam ranah internasional ya, sehingga dunia internasional terutama di dunia sepak bola itu sangat memberitakan timnas Indonesia itu sendiri ya, karena setiap Indonesia bermain pasti ada kabar dari media internasional sendiri. Makanya ini merupakan peluang terbaik bagi pemain timnas Indonesia agar bisa menunjukkan skill, keahlian mereka agar di mata dunia, baik di klub-klub Liga Eropa ya, klub besar itu melirik pemain tersebut ya. Karena kualifikasi Piala Dunia 2020 ini banyak mata menyorot ya di dunia nasional. Jadi ini merupakan ajang pembuktian bagi pemain-pemain ya, terutama timnas kita, agar bisa bersaing dan juga bisa mendapatkan hati bagi klub-klub yang ada di dunia, baik klub-klub dari Eropa, Amerika maupun dari klub-klub lainnya teman-teman. Nah, dari 32 nama ini yang menarik adalah tidak dipanggilnya Ekan Bagot ke Bali ya. Padahal infonya Ekan Bagot itu sudah berada di Bali. Tapi di list nama 30 pemain tersebut Ekan Bagot tidak masuk ya. Ini merupakan suatu kabar yang kurang enak bagi pencinta sepak bola tim Indonesia, karena Ekan Bagot sendiri diharapkan tampil kembali ya, comeback ke timnas Indonesia, karena sudah lama dia tidak bergabung dengan timnas Indonesia. Kemarin sempat selisih paham dengan Sintayong dan terakhir kemarin dipanggil Patrick Kluivert dan dia menolak, alasan karena difokus ke klub untuk mendapatkan jam terbang main dan mendapatkan tempat utama di klubnya kemarin ya, di Blackpool. Oke. Dan yang kabar menarik lainnya yaitu kembalinya ya Stefano Lillipali, Vano ya. Walaupun usia Vano ini sudah tidak terbilang muda lagi, sudah kepala 3 yaitu 35 tahun, dan Vano ini adalah pemain tertua ya di timnas Indonesia saat ini. Ya. Sebelumnya pemain tertua dipegang oleh Jody Amat ya. Nah, sekarang rekor Jody Amat terpatahkan dan sekarang yang pemain tertua yaitu Stefano Lillipali. Walaupun Stefano Lillipali menginjak usia 35 tahun, tetapi jasanya dan pengalamannya dia itu dibutuhkan. Kurang lebih Stefano Lillipali itu sudah membela tim Indonesia sebanyak 30 caps. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya kemampuan dia dan pengalaman dia di timnas Indonesia. Maka dari itu Patrick Kluivert ya memanggil Stefano Lillipali ini untuk menggantikan posisi dari Ragnar Uratmangun yang tidak bisa bermain dikarenakan sakit terkena virus ya. Jadi semoga
di list 23 pemain terakhir nanti Stefano Lillipali tetap ada ya, dan bisa bermain dan menunjukkan kembali keahlian dia dan juga pengalaman dia di lapangan hijau, terutama di stadion kebanggaan kita di Gelora Bung Karno. Banyak yang menantikan comebacknya dari Stefano Lillipali ya. Ini sebenarnya berita mengagetkan, tetapi itulah keputusan dari PT Clifford memanggil kembali Stefano Lillipali, dikarenakan posisi dari Ragnar Uratmangun itu sangat penting. Jadi Stefano Lillipali lah yang menurut PT Clifford itu sangat cocok untuk menggantikan posisi dari Ragnar Uratmangun sendiri ya. Dan kemudian di kiper itu ada 5 pemain yang dibawa ke Bali ya. Selain Enado Ari, Nadeo ya, dan juga Emil dan Martin Pais, ada juga Reza Satya. Nah, ini adalah pemain debutan ya, yang diambil oleh PT Clifford untuk diadakan TC di Bali ya. Nah, yang kita ketahui juga dari 5 pemain ini di posisi kiper 2 akan dicoret ya. Entah itu dari Enado Ari, Nadeo ataupun Reza Satya. Yang pasti Emil Audero dan juga Martin Pais ya, saya yakinin juga semua mungkin meyakinkan bahwa Emil dan Martin itu tidak akan tergantikan ya. Tinggal mencari satu lagi kiper ketiga yang akan menemani mereka berdua, apakah Nadeo, apakah Hernando ataupun Reza Satya ya. Dan kemudian di sisi lain ada nama Kambuaya dan juga Egy Maulana Fikri. Ini merupakan suatu pemain yang sudah tidak usah diragukan lagi ya, karena sudah sering masuk timnas Indonesia ya, keluar masuk. Jadi pemain ini diharapkan bisa membantu ya permainan timnas Indonesia melawan Cina nanti. Dan pemain lokal terbaik menurut kita, menurut saya dan juga menurut teman-teman pastinya ya, lokal yang ada di Indonesia itu yaitu adalah Kambuaya dan juga Egy Maulana Fikri, selain dari Rizky Ridho sendiri ya teman-teman. Dan kembalinya lagi Ragwana Sananta dipanggil di TC ya di Bali untuk mengisi posisi striker kita ya, dan tidak ada nama Hoki Caraka di dalamnya karena sudah digantikan oleh Stefano Lillipali ya. Mungkin pemanggilan ini merupakan pemanggilan yang sangat tepat ya, dan bisa dibilang formasi yang pas untuk menghadapi Cina ya. Mungkin nanti kita akan melihat 23 pemain terakhir yang akan dibawa ke Jakarta untuk bertanding melawan Cina. Berarti ada sekitar 9 pemain yang akan dicoret ya oleh PT Clifford ya untuk melawan Cina nanti. Ya, kita tunggu saja siapakah yang dicoret ya pada partai nanti melawan Cina. Dan ada nama Asnawi ya. Asnawi kembali dipanggil karena sebelumnya Asnawi tidak dipanggil ya. Dan ada Pratama Arhan. 2 pemain ini selalu menjadi langganan ya di eranya Sinteyong. Nah, di eranya PT Clifford sekarang kembali dipanggil. Dan apakah Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangko Alam ini akan dipertahankan di 23 pemain nanti yang akan dibawa di Jakarta melawan Cina nanti? Karena kan peraturan FIFA ya, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi kita tunggu saja siapa aja pemain yang akan dibawa oleh PT Clifford di 23 pemain ya. Ya, semua pemain kemungkinan akan bisa ya tampil di 23 pemain tersebut, tergantung dari nanti pantauan dari PT Clifford di TC nanti, dari segi fisik ya, dari segi mental dia, dan juga dari segi permainan apakah cocok untuk melawan Cina nanti. Ya, kita tunggu saja dari tim kepelatihan dari PT Clifford sendiri ya. Dan yang kita tahu juga PT Clifford sudah ada di Indonesia ya. Dia sedang mempersiapkan untuk TC di Bali dan mempersiapkan tim sematang mungkin untuk melawan Cina nanti ya. Karena partai melawan Cina adalah sangat penting dan sangat krusial. Jika kita menang, otomatis asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di peringkat 3 dan keempat itu sangat terbuka lebar ya. Dan kita tidak harus melihat pertandingan melawan Jepang nanti. Yang penting kita pertandingan melawan Cina terlebih dahulu yang harus kita lihat ya. Dan kabar yang paling menyenangkan juga ya, yaitu dari kabar Mads Hilger. Mads Hilger dikabarkan mengalami cedera dan kemungkinan besar dicoret dari list pemain tim Indonesia ya. Ini sangat disayangkan sekali karena
posisi belakang kita berkurang lagi ya, walaupun kita masih sudah ada Jai Ises, Rizky Ridho, ya, Justin Hubner, Jordi Amat. Di situ juga bisa ada Nathan Joaon, atau bisa juga ke Kevin Verdonk, Kevin Dix, ya, Sandy Walsh. Tapi dengan tidak adanya Messilgar mungkin menjadi kehilangan juga buat tim Indonesia, terutama di posisi back kita. Tapi tidak masalah. Nah, skuad yang dibawa Patrick Kluivert ini melawan Cina itu bisa dibilang sangat mewah dan punya pengalaman bermain, ya, karena kita sudah ada di putaran ketiga, ya, 2 pertandingan terakhir. Jadi tidak perlu dikhawatirkan karena kita mempunyai banyak stok pemain, ya, di posisi belakang. Jadi kita tunggu saja siapa aja yang akan dibawa Patrick Kluivert untuk 23 pemain nanti untuk melawan Cina, dan seperti apa taktik Patrick Kluivert, ya, melawan Cina nanti. Kita tunggu saja teman-teman, ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari gua. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel ini biar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama timnas Indonesia. Terima kasih semuanya. Dengan saya Yudi, salam olahraga.